Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Atika Arifial Hikmah, mahasiswi dari Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sahabat pelajar Indonesia, kearifan lokal merupakan sebuah ciri khas atau keunikan yang dimiliki oleh daerah setempat. Nah, sahabat pelajar Indonesia, di Kota Tarakan ada kearifan lokal apa saja ya? Yang unik dan tentunya kalian belum tahu. Yuk ikuti perjalanan saya. Kota Tarakan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Utara dan juga merupakan kota terbesar di Kalimantan Utara. Kota Tarakan memiliki luas wilayah sebesar 249,65 km persegi dan berpenduduk sebanyak 244.185 jiwa. Tarakan atau juga dikenal sebagai Bumi Paguntaka berada pada sebuah pulau yang amat kecil. Semboyan dari kota Tarakan adalah Kota Bais, yakni bersih, aman, indah, sehat, dan sejahtera. Tarakan dikenal sebagai penghasil minyak berkualitas tinggi dan murni. Namun, penduduk kota Tarakan lebih cenderung bermata pencaharian sebagai nelayan, mencari rumput laut, dan juga bertani. Kota Tarakan yang dikelilingi oleh lautan membuat para nelayan dan petambak sangat mudah untuk memperoleh hasil lautan, seperti ikan dan rumput laut. Namun, sahabat pelajar Indonesia, yang wajib kalian tahu bahwa ada sebuah tradisi adat istiadat yang masih diterapkan oleh suku Tidung dalam bernelayan. Suku Tidung merupakan suku asli kota Tarakan. Ketika mereka ingin bernelayan atau menangkap ikan, ada beberapa cara yang digunakan, yakni memancing, menggunakan jaring, atau memiliki sebuah tambak. Nah, tradisi asli suku Tidung dalam menangkap ikan ialah dengan cara membuat sebuah kelong. Yaps, kelong. Kelong berasal dari bahasa Melayu. Tidung menyebutnya tamba, yang artinya ialah perangkap ikan. Pada zaman dahulu, kelong hanya bisa dimiliki oleh kaum bangsawan suku Tidung. Hingga saat ini, tidak semua para nelayan bisa memiliki kelong, karena pada zaman dahulu pembagian kelong hanya bisa dimiliki dengan cara pembagian wilayah perairan secara adat. Kelong tidak hanya berupa jaring atau sebuah pukat dan kayu yang ditancapkan ke dalam tanah, namun ada beberapa bagian kelong yang harus diperhatikan agar kelong dapat berdiri dengan kokoh dan ikan dapat masuk ke dalam perangkap dengan sempurna. Bagian kelong terdiri dari pemanjang yang terdapat jaring atau pukat yang memiliki ukuran lubang sangat kecil dan memiliki ukuran panjang yang bervariasi sesuai dengan jarak pasang surut air di lokasi kelong. Pemanjang berfungsi untuk mengarahkan ikan ke dalam ligau besar. Ligau besar ialah tempatnya semua jenis ikan masuk ke dalam perangkap sebelum masuk ke dalam ligau kecil. Ligau besar yang berbentuk seperti love memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Pada ujung ligau besar yang melengkung, terdapat pintu masuk dan lebarnya sekitar 1,5 meter. Pintu tersebut bertujuan untuk masuknya ikan yang terbawa arus dari pemanjang.
Setelah ikan berada pada ligau besar, ikan akan tetap berada di ligau besar karena ikan tidak dapat keluar kembali hingga air surut tiba. Nah, ketika air surut tiba pada ligau besar, ikan menuju ligau kecil, kemudian masuk ke dalam leminang. Posisi air surut hanya sampai pada ligau kecil. Dengan itulah ikan lari menuju leminang yang terdapat air ketika ligau besar dan ligau kecil mengalami surut air. Oh ya, sahabat pelajar Indonesia, jarak antara kelong satu dengan kelong lainnya ialah 200 meter, sehingga wilayah kelong tidak bisa dimiliki dengan sesuka hati oleh setiap nelayan. Jika ada nelayan atau masyarakat Tidung yang mengambil atau membuat kelong, namun melewati batas kelong yang bukan haknya, maka mereka akan dikenai hukum adat Tidung setempat. Menurut penjelasan tokoh pemuda adat Tidung Kota Tarakan, hukum adat yang diberikan ialah si pelanggar akan menjadi budak atau dirinya dan hasil tangkapannya akan dijual dengan harga yang amat tinggi. Namun, biasanya keluarganya lah yang akan menebusnya atau melunasinya. Menurut Datu Norbek, beliau adalah tokoh masyarakat adat Tidung, sekaligus penulis buku bahasa Tidung menjelaskan bahwa sepanjang sejarah belum ada pelanggaran yang dilakukan karena besarnya rasa toleransi, persaudaraan, dan kekeluargaan antar sesama. Tidak hanya itu, keunikan dari sebuah kelong ialah para nelayan suku Tidung tidak akan mengambil ikan yang terperangkap sepenuhnya, namun mereka akan mengambil seperlunya. Dan bagi suku Tidung, merusak pepohonan atau tanaman di sekeliling kelong adalah sebuah pelanggaran yang besar. Sehingga dengan itu, perairan dan pepohonan di pesisir pantai terjaga dengan baik hingga saat ini. Sayangnya, sudah tidak banyak lagi tersisa kelong di Kalimantan Utara karena tidak adanya kepastian hukum yang melindungi nelayan kelong. Selain memiliki alat tangkap tradisional dan unik, perairan Kota Tarakan juga memiliki sebuah ikan khas, yakni ikan pepija yang hanya ada di perairan Tarakan. Sahabat pelajar Indonesia, saat ini saya sudah berada di Kampung Nelayan. Kampung Nelayan merupakan kampung pengrajin atau pembuat ikan tipis. Nah, ikan tipis berasal dari ikan pepija. Ikan pepija yang bertekstur sangat lunak membuatnya hanya bisa diolah sebagai ikan tipis karena ketika dijemur, daging dari ikan pepija akan menyusut atau berubah sangat tipis, sehingga disebutlah ikan tipis kering. Nah, sahabat pelajar Indonesia, saat ini adalah proses penjemuran ikan pepija sebelum menjadi ikan tipis. Olahan ikan tersebut merupakan salah satu oleh-oleh khas Kota Tarakan yang paling banyak digemari oleh masyarakat luar hingga domestik. Itulah tadi kearifan lokal Kota Tarakan yang banyak masyarakat belum ketahui. Alat tangkap ikan tradisional yang indah dan ramah lingkungan, hingga ikan pepija yang hanya ada di perairan Kota Tarakan dan perairan Kabupaten Tanah Tidung. Inta Mutakapio di kearifan lokal Kalimantan lainnya. Terima kasih.